Anies Baswedan memberi sinyal kuat bakal membuat partai politik baru atau ormas dalam waktu dekat. Meski belum ada langkah dari Anies terkait hal itu, PKS memberikan responsnya. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera hanya menjawab singkat mengenai kans Anies membuat parpol sendiri. Dia mengaku akan memberikan doa yang terbaik untuk Anies Baswedan. Mardani pun berharap Anies selalu diberikan kemudahan dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Namun, Mardani mengaku pihaknya tidak takut jika nantinya parpol yang dibuat Anies akan menggerus suara dari pemilih PKS. Menurutnya, PKS bertahan sampai saat ini bukan karena orang lain, melainkan kaderisasi. Sebaliknya, Mardani mengingatkan Anies bahwa membuat partai politik tidaklah mudah. Banyak parpol yang sudah dibentuk kemudian berujung tenggelam karena tidak ada dukungan masyarakat. Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam Pilkada 2024. Anies menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terrealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, tampaknya PKS walaupun secara tidak langsung dan mengatakan seperti merelakan Anies membuat partai baru, tetapi di balik itu dari apa yang dikemukakan oleh Mardani Alisera ini terkesan ada kegamangan bagi PKS kalau Anies Baswedan membuat atau mendirikan partai baru. Meskipun dikatakan oleh Mardani Alisera tidak takut dia atau tidak takut PKS suaranya atau kadernya akan lari ke partai yang dibangun atau dirikan Anies nanti, tetapi setidaknya dari apa yang disampaikannya itu terkesan memang ada semacam ketakutan, paling tidak kekhawatiran kader PKS nanti akan berpindah ke partai yang baru didirikan oleh Anies itu nanti, kalau sempat partainya berdiri. Makanya kita melihat Mardani Alisera sampai mengatakan tidak mudah membangun partai. Namun kita juga agaknya perlu mengingat bahwa di dunia ini tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada pula yang tidak bisa. Tidak mudah menjadi calon presiden, tetapi Anies Baswedan yang tidak punya partai ternyata bisa menjadi calon presiden. Meskipun Mardani juga mengatakan partainya besar bukan karena orang lain, tetapi karena pengkader. Namun tidak bisa kita pungkiri penambahan kursi partai PKS khususnya pada pemilu 2024 kemarin tidak bisa kita pungkiri ada andil orang lain di sana, yakni Anies Baswedan. Kalau memang PKS menganggap Anies Baswedan orang lain, kepada siapapun dikatakan, kita yakin dia akan mengatakan berhasilnya PKS menjadi partai pemenang pemilu di Jakarta sulit dilepaskan dari andil pengaruh Anies. Demikian juga partai-partai lain agaknya seperti Nasdem dan PKB sulit mengingkarinya kalau dikatakan bahwa partai-partai itu kemarin tidak ada andil efek dari Anies raupan suara mereka. Kita mendengar ada partai yang mendukung Anies pada Pilpres kemarin itu di suatu daerah sebelumnya boleh dikatakan nyaris tidak dapat perhatian oleh warga masyarakat setempat, oleh pemilih setempat. Tetapi pada pemilu kemarin ini ternyata mengejutkan perolehan suaranya. Sahabat BN, dalam hal ini tentu kita sebagai rakyat biasa ingin menyampaikan kepada PKS umumnya
dan kepada Mardhani Alisera khususnya, apapun alasannya, janganlah sampai menghilangkan jasa Anies Baswedan. Walaupun harus diakui PKS berjasa pula kepada Anies Baswedan. Kita tidak berharap Anies Baswedan melupakan jasa-jasa PKS, dan juga kita tidak berharap PKS melupakan jasa Anies Baswedan. Sebab kalau sekiranya Anies melupakan jasa, budi baik PKS tidak elok. Namun sebaliknya, PKS kalau berupaya pula menghapus jasa atau budi baik Anies Baswedan, tentu juga tidak elok. Apalagi partai PKS dikenal selama ini partai yang berbasiskan kepada agama Islam. Agama yang sangat menjunjung tinggi budi baik seseorang. Sahabat BN, sekali lagi, apapun alasannya, memang rakyat sekarang ini melihat Anies perlu mendirikan partai baru. Setidaknya tentu rakyat belajar dari apa yang dialami oleh Anies Baswedan di saat pilkada 2004 ini. Anies ditinggalkan oleh partai-partai yang mendukungnya pada Pilpres 2004, termasuk di dalamnya partai PKS, di saat-saat Anies sangat membutuhkan partai-partai itu untuk menjadi kapalnya berlayar di Pilkada Jakarta. Sebenarnya bukan Anies yang rugi, bukan Anies yang kecewa, tetapi yang rugi dan kecewa adalah rakyat Jakarta, khususnya rakyat Republik Indonesia umumnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena bagi Anies bukan berarti dia sombong, tetapi bukanlah satu-satunya jalan hidupnya menjadi gubernur Jakarta. Dia masih berguna di dunia internasional. Pikirannya, otaknya, wawasannya, gagasannya masih perlu bagi dunia. Tetapi rakyat Jakarta yang sangat mengharapkan pertolongan Anies untuk perubahan bagi diri mereka, bagi diri anak-anak mereka, bagi diri istri mereka, bagi diri keponakan sanak saudara mereka, bagi diri mereka sesama orang kecil, tentu mereka akan sangat kecewa. Contoh, warga masyarakat Kampung Bayam yang semasa Anies dulu mereka sudah jelas akan mendapatkan rumah. Ketika kunci rumahnya sudah ada, tinggal masuk. Untuk masuk ke dalam rumah itu mereka tidak dapat. Aduhai, pedihnya rasanya. Itulah yang ditanggungkan oleh warga masyarakat Kampung Bayam. Hal-hal seperti ini bukan terkecuali untuk warga masyarakat lainnya, terutama tentu masyarakat kecil. Sahabat BN, mari kita renungkan apa sekarang yang terjadi bagi rakyat Jakarta sehubungan dengan tidak bisanya Anies maju ke Pilkada Jakarta disebabkan partai PKS, partai Nasdem, partai PKB meninggalkan Anies. Sekali lagi, PKS, Nasdem, PKB meninggalkan Anies. Pada hakikatnya bukan meninggalkan Anies, tapi meninggalkan rakyat Jakarta dalam kesengsaraan. Mengakhiri pertemuan kita ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa membeli bakwan. Walaupun PKS telah dapat kawan baru, Anies yang lama jangan lupakan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa